bagi PT bangsa. Ya, hari ini tidak masuk. Kita doakan ya, semoga teman kita yang sakit cepat sembuh. Anak-anak, pada pagi hari ini Bu Guru akan membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin kita sudah ya membuat kesepakatan kelas. Nah, sekarang kesepakatan kelas, sekarang kita jadikan menjadi keyakinan kelas kita. Ayo, kemarin kesepakatan kelas kita apa saja, anak? Siapa yang masih ingat? Mbak Dita? Tidak boleh terlambat. Terus apa lagi, Mbak Feli? Berkata jujur. Ayo, Mbak Nabila. Tidak boleh berbicara kasar. Ayo, Mas Ian, apa? Menyayangi teman. Nah, sekarang coba tulis ya kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati kemarin. Sekarang coba anak-anak tulis di kertas. Ya, kita tulis ya di kertas ini kesepakatan kelas kita. Anak, sudah dituliskan kesepakatan kelas kita yang kemarin? Ya, coba yuk Mbak Dita dipasang di depan yuk. Yang sudah ditambah di depan. Betul sekali ya anak-anak. Jadi, tapi dari nilai-nilai ini ya, dari ini kesepakatan kelas kita buat keyakinan dengan memasukkannya ke dalam nilai-nilai kebajikan universal. Dan nilai kebajikan universal itu apa? Yang pertama, saling menyayangi. Saling menyayangi. Terus yang kedua, saling menghormati. Terus yang ketiga, jujur. Yang keempat, disiplin. Yang kelima, tanggung jawab. Nah, sekarang ini nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita jadikan keyakinan kelas kita. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini nantinya akan menjadi karakter kita setelah kita hidup di masyarakat. Anak-anak, dari kesepakatan kelas kita ini sudah ada yang ini contohnya.
nilai-nilai saling menyayangi. Terus kalau berbicara tidak boleh mengejek teman, berarti masuk nilai kebajikan apa? Saling menghormati. Ya, jadi anak-anak nilai kebajikan ini saling menyayangi, saling menghormati, jujur, disiplin, tanggung jawab. Nanti kita buat menjadi keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas 1 ya. Kelas 1. Oke. Ya. Terus anak-anak kenapa kok tidak beraturan? Karena kalau aturan itu guru nanti yang buat. Tapi kalau keyakinan itu kesepakatan antara anak-anak dan juga guru. Jadi kita sepakat ya. Nanti kita sesama teman saling menyayangi, saling menghormati, disiplin, jujur, dan juga tanggung jawab. Dan nanti kalau anak-anak yang melanggar keyakinan kelas bagaimana anak-anak? Yang melanggar bagaimana? Nanti yang tidak jujur, tidak disiplin, tidak saling menyayangi. Ayo, kita bagaimana nanti kalau ada yang melanggar keyakinan kelas kita? Kita apa Mbak? Bukan ya, bukan itu, tapi kita bertanggung jawab. Kalau kita melanggar keyakinan kelas kita harus bertanggung jawab. Demikian ya anak-anak ya, keyakinan kelas kita sudah kita buat, kita harus melaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan juga tanggung jawab. Besok ya, keyakinan kelas kita pasang di dinding kelas kita ya. Anak-anak, keyakinan kelas kita sudah kita buat, berarti sekarang kita harus melaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, demikian keyakinan kelas kita. Guru akhiri sekian pembuatan keyakinan kelas ini. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masa Mbak? Silakan duduk. Mbak cerita. Kira-kira tahu tidak kenapa Bu Guru manggil ke sini? Tidak tahu Bu, apa kaitannya dengan tugas? Kemarin Mbak cerita masuk? Masuk Bu, tapi tidak mengerjakan tugas. Iya, semua orang itu pasti punya salah. Pernah bersalah ya? Bu Guru juga pernah bersalah. Tapi semua tindakan itu pasti ada alasannya. Kenapa Mbak cerita tidak mengumpulkan tugas? Saya kemarin pergi ke rumah nenek Bu, dan saya juga tidak menyiapkan jadwal. Terus? Di rumahnya nenek, tidak bisa tidur sampai larut malam Bu. Jadi saya di sekolah hanya tiduran Bu. Iya. Kira-kira yang Mbak cerita lakukan, Mbak cerita itu masih ingat dengan kesepakatan kelas kita? Masih Bu. Kira-kira yang Mbak cerita lakukan itu sesuai tidak dengan? Bu. Berarti kesepakatan kelas yang mana? Selalu bertanggung jawab Bu. Iya. Berarti sekarang Mbak cerita solusinya bagaimana dengan masalah ini? Yang pertama saya meminta maaf Bu. Yang kedua saya akan mengerjakan tugas dari Ibu. Yang ketiga saya akan mengumpulkannya besok Bu. Iya, bagus sekali. Saya apresiasi tanggung jawab Mbak cerita, sikapnya yang bertanggung jawab. Berarti besok dikerjakan ya tugasnya ya. Baik Bu. Iya. Terus jangan lupa besok lagi jadwalnya dipersiapkan ya Mbak ya. Iya, sekarang Mbak cerita sudah bisa kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cerita, saya murid kelas 1. Saya senang sekali dengan Bu Yusmi karena saat saya bersalah, saya tidak dimarahi tetapi diingatkan secara baik-baik, sehingga saya sadar dan bersedia memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Yusmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Askia, kemarin hari Jumat Mbak Askia masuk sekolah? Tidak Bu, maaf ya Bu, karena saya diajak Ibu ke acara
Wah, senang ya Mbak ya, diajak ke acara pernikahan saudara. Berarti di sana ketemu banyak saudara dan juga di sana banyak makanan. Tapi apa yang Mbak Askia lakukan, apakah sesuai dengan peraturan sekolah? Tidak Bu, karena saya tidak masuk sekolah dan tidak izin dengan guru. Iya. Lah, sekarang kamu masih ingat dengan keyakinan sekolah kita? Masih Bu, Apa itu? Tentang apa? izin dahulu ketika tidak masuk sekolah. Iya, betul sekali. Nah, terus sekarang apa yang akan Mbak Askia lakukan supaya bisa menerapkan keyakinan sekolah tadi? Ya Bu, saya akan minta izin dahulu ketika tidak masuk sekolah. Iya, ya. Sekarang jadi Mbak Askia tahu ya bahwa kita itu harus tertib dengan aturan sekolah. Ya Bu, saya akan berusaha tertib mentaati aturan sekolah. Iya, besok jangan diulangi lagi ya Mbak ya. Jadi kalau kita tidak masuk sekolah, kita harus minta izin terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan sekolah kita. Demikian ya Mbak, jangan diulangi lagi ya Mbak. Iya, sama-sama. Sekarang Mbak Askia boleh kembali ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Askia. Saya senang sekali dengan Bu Yusmi karena waktu saya melanggar aturan sekolah, saya tidak dimarahi, tetapi diingatkan secara baik-baik. Saya janji akan mentaati peraturan sekolah. Terima kasih Bu Yusmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SDN Lundaya, saya banggakan. Puji syukur mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan dan walafiat untuk melaksanakan diseminasi budaya positif SDN Lundaya yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 yaitu Bu Yusmi. Untuk mempersingkat waktu dengan pembukaan, marilah kita bersama-sama membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu di sini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru SDN yang saya hormati dan selalu banggakan dalam acara diseminasi budaya positif SDN yang akan dibawakan oleh calon guru penggerak Ibu Yusmi angkatan 9. Namun sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga di siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa sesuatu apapun. Yang kedua, salam selawat kita berikan kepada junjungan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan syafaat dan dia hingga nanti. Bapak Ibu yang saya hormati dalam acara siang hari ini, mudah-mudahan nanti kepada Ibu Yusmi untuk menyampaikan materi tersebut dan semoga dari ini nanti keadaannya lancar dan nantinya dapat bermanfaat bagi SD kita, SD Lugo ini untuk yang budaya positif lagi untuk kedepannya. Jadi itu ada manfaatnya setelah ada guru penggerak yaitu Ibu Yusmi. Selanjutnya Bapak Ibu Guru, saya tidak bisa menambahkan panjang lebar karena waktunya sudah siang. Kita nanti itu dilanjutkan untuk acara penyampaian materi pada Bu
Rizmi angkatan 9 CJP tahun 2023 ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan kata saya menurut berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Putri yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya yaitu acara pemaparan dari Bu Yusmi. Kepada Bu Yusmi saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, putra putri dari sini, serta teman-teman guru semuanya yang saya hormati pula. Sebelumnya marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di siang hari yang cerah ini dalam acara diseminasi budaya positif SD Negeri Lundo. Yang kedua, selawat serta salam tetap kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi ini, kita explain dulu ya. Nanti saya akan guru penggerak, terus Bu Guru menjawab. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Seperti itu ya. Ya. Satu, guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Iya. Jadi harapan saya nanti dengan adanya diseminasi ini, Bapak Ibu guru menjadi tergerak untuk ikut pendidikan guru penggerak, karena pengalaman jadi guru penggerak luar biasa sekali, banyak ilmu yang dijabatkan. Jadi nanti setelah ini semoga saja rekan-rekan saya yang ada di sini bisa tergerak sehingga bergerak dan menggerakkan. Khususnya di sini nanti kita akan belajar tentang budaya positif. Saya sebagai CGP Angkatan 9 Kabupaten Pati. Pada materi ini saya akan menyampaikan yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keempat, yang keenam, segitiga restitusi. Sekarang sebelum acara saya mulai, saya akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak Ibu. Coba nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa tidak Bapak Ibu? Setuju. Ya, terus pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Setuju. Terus yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Kalau setuju, sekarang kita bahas tentang disiplin ya. Sekarang coba Bapak Ibu guru kepalkan tangannya semuanya. Bu guru, ya Bapak Ibu guru memegang, anggap saja memegang sesuatu. Dan saya ingin meminta, ingin saya buka dengan segala cara, dengan segala rayuan. Coba tolong buka, saya mau ini, saya rayu, sudah saya berusaha. Apakah Bapak Ibu nanti akan melepaskannya? Tidak. Berarti apakah Bapak Ibu guru akan melepaskan tadi genggaman yang ada di tangan meskipun sudah saya rayu, sudah saya usaha,
dipertahankan, pasti akan dipertahankan. Tapi kalau kita yakin bisa melepaskan itu karena bisa bermanfaat orang lain kita bisa melepaskan tangan. Jadi kontrol diri itu datangnya dari kita sendiri. Berarti kalau jawaban yang pertama tadi, apakah dengan tadi ya hukuman dapat mendisiplinkan anak? Sebetulnya bisa. Tapi tujuan kita nanti di sini, anak disiplin itu bisa tumbuh dari dalam kesadaran dirinya sendiri, bukan karena dipaksa orang lain. Jadi dia itu sadar, oh ya saya disiplin tujuannya untuk apa? Jadi seperti itu. Sebetulnya Bapak Ibu, kalau kita menginginkan murid kita itu bahwa kita itu sama, bahwa kita menganggap paradigma yang stimulus responnya bahwa kita sama, tapi sebetulnya berbeda. Mungkin dari contoh tadi ya, kepalan tangan, mungkin Bu Vida bisa saja karena dia kalah karena tadi ancaman atau dari atasan, dia bisa melepaskan genggaman tangannya. Tapi sama dengan murid kita, karena kita ancam, nanti yang tidak masuk, yang telat nanti diberi hukuman. Nah itu akhirnya mereka juga akan disiplin. Tetapi kita harus disiplin itu harus tumbuh dari diri anak sendiri, bukan karena dipaksa dari kita sebagai guru. Nilai-nilai kebajikan yang sekarang digembar-gemborkan yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinakaan global, yang kelima bergotong royong, yang keenam kreatif. Sekarang kita akan belajar teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu guru, bolehkah memaksa? Bagaimana menurut Bapak Ibu, bolehkah kita memaksa anak didik kita untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Jadi anak, ayo dipaksa, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Gitu. Boleh? Berarti boleh ya Bu? Terus kita lanjutkan. Motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Motivasi terbagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dari luar dan motivasi intrinsik. Contoh ya, nomor 1, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan. Berarti kata guru tadi kan boleh ya kita memaksa. Ini termasuk paksaan, karena kalau tidak mengerjakan PR kita akan dihukum. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi contoh, murid mengerjakan PR karena ingin mendapat pujian dari gurunya. Aku nanti kalau mengerjakan PR supaya guru senang, supaya nanti saya dipuji. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi itu murid sadar mengerjakan PR karena dia sadar harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah di sini kita itu memang boleh Bapak Ibu tadi ya memaksa, tapi itu sifatnya hanya motivasi eksternal, motivasi dari luar, bukan karena ini anak sendiri yang berinisiatif mengerjakan PR. Jadi kalau kita sekarang sebagai guru, kita harus membangun budaya-budaya itu anak bisa termotivasi dari dirinya
hukuman. Lanjut ya. Ada hukuman dan konsekuensi. Contoh hukuman ya, saat terjadi pelanggaran ini Bapak Ibu. Murid kita kan banyak sekali ya, membuang sampah sembarangan, tidak mengerjakan PR, berkelahi dengan teman. Nah, itu termasuk pelanggaran-pelanggaran. Nah, di sini kita akan mengelompokkan. Kita sebagai guru berperan sebagai apa? Apakah nanti kita akan menghukum? Apakah anak itu diberikan konsekuensi? Dan yang ketiga adalah restitusi nantinya. Nah, kalau hukuman itu bersifat menyakitkan, tidak nyaman, biasanya spontan. Murid akan takut, memaksa murid membenci peraturan, murid menjadi rendah diri dan konsep diri yang buruk. Jadi kalau kita langsung coba, kamu tidak membawa buku, sekarang silakan pulang. Nah, itu kita seolah kan sudah takut sendiri. Wah, saya nanti dihukum. Itu berarti termasuk hukuman. Kalau konsekuensi bersifat mengontrol murid dengan penguatan positif, mendorong kepatuhan murid. Murid akan menghormati peraturan, konsep diri secara baik. Kalau konsekuensi contohnya seperti ini. Kalau kamu tidak mengerjakan PR, berarti nanti kamu mengerjakan PR-nya di jam istirahat. Itu konsekuensi. Kalau hukuman, kita langsung marah ke anak biasanya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Ini yang terjadi seperti itu. Terus dihukum atau penghargaan. Memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ini seperti ini Bu. Kita misalnya ya, kadang kan murid kita mendapat nilai bagus. Oh ya, nanti Bu Guru beri reward ya, yang pekerjaannya nanti mendapat nilai 100, nanti Bu Guru kasih permen. Itu kan termasuk reward. Terus misalnya apa lagi? Oh ya, nanti kan membersihkan kelas yang paling rajin, nanti Bu Guru kasih hadiah misalnya coklat. Menurut Bapak Ibu Guru itu boleh tidak? Boleh. Boleh? Boleh. Tapi sebetulnya itu penghargaan itu sebuah hukuman. Kenapa? Karena yang pertama, jika diberikan dalam jangka waktu yang lama, maka anak akan kehilangan motivasi intrinsik. Jadi dia itu akan mendapat nilai 100, biasanya nanti dapat hadiah permen atau dapat hadiah coklat. Bukan karena anak, oh saya ingin belajar 100 karena saya memang ingin mempunyai ilmu. Jadi dengan hadiah itu sebetulnya kurang baik Bapak Ibu. Karena itu akan dampaknya di jangka panjangnya akan seperti itu. Mereka termotivasi, bangga karena nilainya 100, nanti mereka akan dapat hadiah. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Anak yang dapat hadiah itu mungkin senang, tapi yang tidak pernah dapat, dia akan iri. Ya tidak Bapak Ibu? Ya. Temanku kok untuk hadiah terus ya, aku tidak pernah. Jadi nanti anak yang tidak pernah mendapat hadiah akan merasa terpucil atau dia akan merasa rendah hati. Jadi dia tidak bisa untuk semangat. Yang pertama, coba Pak Bawen dibaca Pak. Mencatat 100 kali di dalam bentuk kalimat. Saya tidak akan terlambat dalam sekolah. Iya, menurut Pak Bawen, apakah itu termasuk hukuman atau Hukuman. Iya, hukuman menurut Pak Bawen. Yang kedua, Bu Yeni. Kali mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke olahraga. Benar saya hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Hukuman. Terus menggantikan kertas teman yang telah dicoret-coret. Misalnya dia mencoret-coret kertas temannya, kemudian dia harus mengganti. Itu hukuman atau konsekuensi Putri? Konsekuensi. Kalau restitusi itu kita mencarikan solusi, bukan kalau hukuman tadi kan kita langsung menghukum anak. Kalau konsekuensi kan sebagai dia tanggung jawab. Tapi restitusi itu nanti kita mendampingi anak memecahkan masalah tadi.
Berarti, tapi kalau restitusi kita itu pertama akan menanyakan dulu apa sih kenapa kok melakukan ini. Sebetulnya, sebetulnya kamu bisa tidak melakukan hal yang lain. Misalnya seperti ini, meminjam pensil temannya, tapi tidak boleh. Terus dia merebut. Terus kita tanya, apa yang kamu lakukan? Misalnya anak-anak saya merebut pensil. Dan kenapa kamu merebut pensil itu, nak? Karena saya tidak bawa pensil, Bu. Terus kita tanya lagi, seharusnya kan tidak usah merebut. Kamu bisa melakukan dengan hal yang lain. Misalnya apa? Pinjam, Bu. Ya, berarti kan kita bisa pinjam. Jadi bahasanya itu lebih halus. Terus ya restitusi itu menawarkan, bukan paksaan. Restitusi juga menuntun anak untuk melihat ke dalam diri. Restitusi juga mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dan restitusi juga fokus pada karakter bukan tindakan. Nah, jadi kalau restitusi tadi kan tidak bawa pensil. Kalau kita tanya, kenapa kamu tidak bawa pensil? Lupa, Bu, saya tadi malam tidak belajar, misalnya kan seperti itu. Berarti terus kita tanya lagi, berarti tindakan kamu itu betul tidak? Kalau malam tidak belajar, tidak menyiapkan alat tulis, berarti saya salah, Bu. Oh ya, kalau salah, berarti bagaimana tindakan kamu selanjutnya supaya kesalahan ini tidak terulang lagi? Terus mungkin anak bisa menjawab, ya Bu, besok saya akan berusaha untuk menyiapkan alat tulis waktu malam hari, sehingga saya tidak akan tidak akan lupa lagi membawa alat tulis. Itu kalau pemecahan masalah dengan cara restitusi. Jadi kita sebagai guru itu diharapkan kalau anak-anak kita sedang bermasalah atau melakukan kesalahan, kita menggunakan penyelesaiannya dengan restitusi, bukan dengan hukuman atau konsekuensi. Nah, ini contoh ya perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama jam pelajaran. Itu contoh hukuman. Konsekuensi, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati. Misalnya, murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat. Kalau restitusi, guru menanyakan alasan mengapa anak tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita kalau tidak mengerjakan PR, dan menanyakan kesepakatan kelas yang dilanggar. Kamu berarti melanggar kesepakatan kelas kita yang mana? Terus membantu murid menyelesaikan masalah. Seperti ini tadi, kamu tidak mengerjakan PR, terus harusnya apa yang kamu lakukan? Mungkin dia akan menjawab, saya akan belajar dulu. Ya, berarti besok lagi diusahakan ya kalau ada PR dikerjakan di rumah. Jadi dengan kesalahan tadi, kalau restitusi itu kita menuntun anak supaya dia sadar dengan kesalahannya dan dia juga akan memperbaiki kesalahannya itu dari dirinya sendiri. Kita tawarkan dan mereka memilih sendiri, bukan kita yang memaksa. Demikian ya Bapak Ibu tentang restitusi. Nah, sekarang kita SDG dulu ya Bu. Coba dengarkan musik ini ya. Ya, Bapak Ibu guru kita SDG dulu ya.
menjaga keselamatan. Dan juga memakai masker itu untuk alasan kita yakin dengan memakai masker kita untuk menjaga kesehatan. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas itu dapat kita membuat tabel T dan juga tabel Y. Di dalam membuat keyakinan kelas, nanti kita bisa ini menggunakan tabel Y dan tabel T. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Hormat itu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Nah, itu contohnya ya. Terus kalau berperilaku tersenyum ramah, memberikan salam hormat, yang terlihat berperilaku terhadap perasaan orang lain, berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, jadi tadi ya, hormat jadi bisa masuk terdengar, juga perilaku bisa terlihat. Dalam merumuskan keyakinan kelas, jadi contoh, tidak boleh memotong pembicaraan teman atau menghargai yang berbicara. Jadi nilai kebajikannya menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Jadi dalam merumuskan keyakinan kelas, kita harus memasukkannya ke dalam nilai-nilai kebajikan. Kalau tidak memotong pembicaraan, berarti nilai kebajikannya menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Terus belajar dengan tekun, termasuk nilai kebajikannya bekerja dengan baik dan tekun. Next. Sekarang kebutuhan dasar manusia. Coba ibu-ibu semuanya tuliskan di sini apa saja sih kebutuhan dasar manusia itu? Coba, aku tulis di sini Bu. Aku tidak tahu coba. Nah, tuliskan, tolong Bapak Ibu tuliskan apa saja kebutuhan dasar dari manusia. Yang sudah bisa ditempel, Bu, di depan kan tempel ya. Apa tadi bisa? Ya. Benar. Apa? Pakai pokok ada yang kabeh. Ya aku mangan ngombe orang nggo klambi ya sapu. Ya, jadi itu saja ya. Berarti kebutuhan hidup manusia sudah Bapak Ibu tuliskan, di antaranya itu bertahan hidup, makan, pakaian, makan, minum, pakaian, kasih sayang, minum, makan, pakaian, rumah, makan, minum, berpakaian. Next, Mbak. Nah, jadi sudah betul sekali. Tepuk tangan, Mbak. Jadi tadi ya, berarti kebutuhan dasar manusia yang pertama bertahan hidup, yang kedua cinta, kasih diterima, terus kesenangan, terus penguasaan dan juga kebebasan. Jadi itulah 5 pokok kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu 5 posisi kontrol. Jadi kita sebagai guru itu mengontrol murid kita itu ada 5 kategori ya. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, sekarang kita bisa mengategorikan itu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Di sini ada kriterianya. Menghukum
membujuk, menyakiti, menyindir, itu menghukum. Terus membuat rasa bersalah, berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu jangan seperti itu. Ibu kecewa sama kamu, dan itu termasuk membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, contohnya, ayo, kamu tidak kasihan dengan ibu, itu termasuk sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, yaitu menghitung dan mengumpul. Terus apa peraturannya? Yang kelima yaitu manajer, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Terus apa yang kita yakini? Dan sekarang contoh ya Bapak Ibu, pernyataan-pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti selalu apa itu? Menyalahkan, berarti sebagai penghukum. Terus ayolah lakukan demi ibu, itu sebagai teman. Terus apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi sebagai pemantau. Terus bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir, itu sebagai penghukum. Nah kita sebagai pendidik itu kita diarahkan sebagai manajer Bapak Ibu. Nah terus kita lanjutkan segitiga restitusi. Di sini adalah penerapan segitiga restitusi itu sebagai aplikasi dari tadi posisi kontrol kita sebagai manajer. Dengan kita sebagai posisi kontrol sebagai manajer, itu kita menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validitas tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Terus menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kalimat-kalimat sebagai berikut. Coba Mbak Nasir bisa dibacakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini dan kamu berhak merasa begitu. Iya, itu menstabilkan identitas itu begini anak-anak. Ketika anak-anak merasa bersalah, kita tidak boleh langsung menghukumnya. Karena apa? Kadang tadi kan kita mempunyai kebutuhan. Mungkin anak-anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhannya tadi, sehingga dia itu melakukan hal-hal. Nah, anak-anak bisa melakukan hal yang positif, bisa juga melakukan hal yang negatif. Kalau mereka tidak terpenuhi kebutuhannya, misalnya kebutuhan kasih sayang, misalnya kebutuhan perhatian itu mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan tadi melakukan tindakan yang positif dan juga negatif. Nah, kalau anak didik kita atau murid kita itu melakukan tindakan yang negatif, kita tidak boleh langsung menyalahkan, tapi kita menggunakan penyelesaiannya yaitu namanya segitiga restitusi. Misalnya anak kita bersalah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Semua orang memang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kamu berhak untuk seperti itu. Itu namanya kita stabilkan dulu, kita gali dulu permasalahannya apa. Dan kita juga tidak langsung menyalahkan ke anak tadi, tapi kita pahami dulu, kita dengarkan dulu apa alasannya anak tadi melakukan hal tersebut. Yang langkah kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan
tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Lah, kalimat-kalimat di bawah ini yang dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari hal ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Misalnya seperti ini Bapak Ibu guru. Ada anak yang ini merebut pensil anaknya. Misalnya Bu Sunarsi tidak bawa pensil, merebut pensilnya Bu Suci. Terus Bu Suci marah, dia memukul Bu Narsi, terus menjambak misalnya. Bu Narsi menangis, akhirnya terjadi pertengkaran. Nah itu kita setelah kita tahu alasannya, kita tanyakan tadi kenapa semua orang memang pernah bersalah, terus kita validasi tindakan yang salah, terus kita panggil misalnya Mbak Suci, sebetulnya tindakan kamu juga benar karena mempertahankan pensil kamu yang kamu malah bisa lebih melakukan tindakan yang lebih dari itu. Terus kamu patut bangga pada dirimu karena kamu melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu pasti punya alasan kan melakukan itu, kenapa kamu memukul, kenapa kamu tadi menjambak. Nah itu langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga. Sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Jadi dengan tadi ya, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, langkah 1, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, langkah 2, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Terus misalnya tadi ya, terus dengan Bu Suci sudah ditanya kenapa alasannya kamu, terus kita tanyakan kepada apa tindakan dari Mbak Suci tadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita. Misalnya dijawab belum, berarti keyakinan kelas yang mana yang kita sepakati yang Bu Suci langgar misalnya. Apa tadi? Saling memukul, saling bertengkar itu termasuk keyakinan kelas, tidak saling menghormati. Berarti Mbak Suci tadi sudah melanggar kesepakatan yaitu saling menghormati. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kita tanyakan, Mbak Suci sudah melanggar kan? Itu keyakinan kelas kita harus saling menghormati. Nah sekarang sebagai tindakan Mbak Suci supaya hal ini bisa kembali ke yang baik, berarti Mbak Suci merasa bersalah tidak? Misalnya. Terus apa yang Mbak Suci lakukan untuk menembus kesalahan Mbak Suci tadi? Coba Mbak, apa yang bisa kamu lakukan? Minta maaf. Terus berjanji tidak mengulangi ya. Seperti itu Bapak Ibu penerapan segitiga restitusi. Jadi anak-anak didik kita kalau melakukan kesalahan kita langsung jangan menghukum. Pertama yaitu menstabilkan identitas dulu, terus kita lanjutkan yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kita sudah belajar segitiga restitusi. Selanjutnya nah, Bapak Ibu guru, penting bagi kita seorang guru itu yang pertama menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Jadi kalau anak-anak itu suka bertengkar, suka jahit dengan tanamannya, kita bisa bertanya, kamu ingin kehidupan seperti apa nanti setelah kamu suka bertengkar itu? Kehidupan yang bagaimana yang kamu inginkan? Terus apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Yang keempat, kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk
menjadi orang seperti itu. Misalnya kan anak yang suka ini jahil dengan temannya, suka bertengkar, setelah kita tanya, kamu bisa mau jadi apa? Terus setelah kita tanya lagi, kamu tidak ingin jadi orang yang sukses, yang bertanggung jawab. Setelah mereka menjawab iya, mungkin kita bisa tanya apa yang kamu lakukan. Mereka juga bingung akan menjawabnya. Dan sebagai guru, kita memberi gambaran, memberi arahan kepada anak tersebut bagaimana supaya kita nanti bisa sukses, supaya kita bisa menjadi orang yang dipercaya, yang bertanggung jawab. Itu apa yang harus kita lakukan. Setelah anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Demikian pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri Londo yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu, dan semoga saja nanti Bapak Ibu semuanya bisa menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Ya, sebelum saya akhiri, saya akan kembali lagi ya, saya guru penggerak, nanti Bapak Ibu guru tergerak, guru penggerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu, semoga saja Bapak Ibu guru di sini semuanya nanti bisa tergerak ikut dalam pendidikan guru penggerak ini, karena manfaatnya banyak sekali dan banyak ilmu yang didapatkan. Akhirnya dari saya, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bu Yusmi. Untuk selanjutnya adalah acara yang keempat, yaitu penutup. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita dapat menerima segala manfaat dari pertemuan hari ini. Untuk penutupnya, terakhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Suci, guru kelas 3 di SD Negeri Londo. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Bu Yusmi mengenai budaya positif di sekolah. Apa yang menjadi pemaparan dari Bu Yusmi sebagai narasumber sudah sangat jelas, sehingga membuka wawasan kami dalam penerapan budaya positif di sekolah kami. Dan kedepannya saya akan menerapkan budaya positif ini di dalam kelas, yaitu dengan membuat keyakinan kelas di kelas 3 SDN Negeri Londo. Adapun saran dan masukan dari saya kedepannya kepada Bu Yusmi yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini, selalu bisa berkolaborasi dengan teman-teman demi kemajuan SD Negeri Londo. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.